Halo Lu Chen. Halo kamu. Presiden mengirim saya ke sini. Saya Shen Hua. Halo kamu Shen Hua. Mobil ada di sana, silakan. Shen Hua, terima kasih banyak. Merekomendasikan saya kesempatan yang bagus. Sama-sama, saya hanya memikirkanmu. Sebagai ITU Capital Tuan, saya tidak menyangka kamu akan kembali. Jadi saya melakukan hal yang baik. Hal baik, tentu saja hal yang baik. Kesempatan ini bagi saya sangat penting. Lalu kamu kembali kali ini, selain faktor pekerjaan, apakah ada alasan emosional? Ya tentu saja. Saya benar-benar tidak bisa melepaskan Xiao Ke. Jadi kamu ingin membakar perahu dan mempertaruhkan segalanya. Jika kamu tidak mengirimkan saya email ini, saya tidak yakin bisa memutuskan. Apa hubungannya ini dengan saya? Karena kamu bilang padaku, kehidupan cinta Xiao Ke sekarang tidak berjalan baik. Kecil tapi lebih impulsif. Saya menasihatinya beberapa kali tapi dia tidak mendengarkan. Setelah dia benar-benar berhubungan dengan ombak, baru kemudian saya menemukan kepribadian dua orang itu. Cukup tidak cocok dan ada kesenjangan besar dalam pemikiran. Selalu tidak bahagia. Jika saya ingin melihat Xiao Ke sekarang, apakah menurutmu itu tepat? Dia tidak di Beijing. Kemana dia pergi? Ombak telah berubah pikiran. Xiao Ke memberitahu keluarganya. Dia pergi ke Bali dan ponselnya dimatikan. Saya tidak tahu kemana dia pergi untuk pulih. Bagaimana bisa Seng Hai Chao memperlakukan Xiao Ke seperti ini? Dia di mana? Saya harus menemukan orang ini. Lu Chen, saya pikir kamu harus cari Xiao Ke dengan cepat. Sekarang hanya kamu yang bisa mengeluarkannya dari penderitaan. Karena Xiao Ke masih memilikimu di hatinya. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal hal-hal ini? Saya datang ke kamu kali ini karena untuk mengatakan ini. Xiao Ke sudah hilang selama seminggu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Saya harus meminta izin kepada Tuan Xiang. Lalu saya pergi ke Bali. Saya akan pergi mencarinya. Saya meminta seseorang untuk memeriksa Xiao Ke. Dia bahkan tidak pergi ke bandara untuk naik pesawat. Malahan saya naik bus ekspres jarak jauh. Xiao Ke tidak pergi ke Bali. Xiao Ke pergi ke Beidaihe. Jika saya tahu dia pergi ke Beidaihe, kenapa kita tidak langsung pergi mencarinya? Saya tidak akan pergi. Kenapa? Sulit untuk dijelaskan. Saya akan menjelaskannya perlahan saat kamu kembali. Bukan saya. Jika saya tergesa-gesa pergi mencari Xiao Ke sekarang, apakah kamu pikir dia akan marah? Lagi pula saya menyakitinya terakhir kali saya pergi. Kenapa kamu akan marah? Dia pasti sangat senang. Dan sangat tepat untuk kamu pergi sekarang. Sekarang kamu satu-satunya di hati saya. Saya akan pergi hari ini. Atau kamu bisa pergi besok. Kamu harus memberitahu Tuan Xiang. Dan Beidaihe sangat besar. Dan area Nandaihe banyak tempat. Kamu akan mencari dia di mana? Saya ingin mengkurnia bagaimanapun juga. Bagaimana saya bisa menemukannya? Xiao Ke. Saya kembali ke Cina untuk bekerja. Saya tidak menyangka itu. Saya datang ke sini khusus untuk mencari kamu. Bagaimana kamu tahu saya di sini? Selalu ada cara untuk mengetahui di mana kamu berada, kan? Apalagi saat ini. Saya pikir saya harus tetap bersama kamu. Sedih ya? Shen Hua memberitahu kamu. Saya pikir Yen Hua sangat peduli pada kamu. Dia memberitahu kamu? Dia mencuri pacar saya. Jadi apa? Jadi kamu bersembunyi di sini sendirian. Pikiran acak di sini. Aku ingin kedamaian dan ketenangan. Apa ini tenang? Kapan kamu akan kembali? Xiao Ke. Sebenarnya hidup orang seperti ini. Ada terlalu banyak hal yang lebih penting daripada cinta. Karir, keluarga, banyak hal. Kamu bilang kamu hanya karena patah hati. Siram bersembunyi di sini. Jika paman dan bibiku tahu tentang ini, tidakkah mereka akan khawatir? Karena aku tidak ingin mereka khawatir. Aku baru saja keluar. Aku bilang ke ibuku, aku pergi menghadiri pernikahan teman.
Bagaimanapun aku menyarankanmu untuk kembali lebih awal. Tidak ada yang bisa tenang jika kamu di sini sendirian. Jangan bicara tentangku, kenapa kamu kembali ke negaramu? Ada perusahaan farmasi bernama Guangrui Pharmaceuticals. Mereka membayarku banyak uang. Dan Sirat Yang Jia to work in Padaka Tidak mungkin Kitolak. Jadi aku kembali. Apakah ini perusahaan Siang Fei? Kamu juga tahu perusahaan ini. Obat perusahaan mereka pernah meminta bantuan ayahku sebelumnya. Bagaimana kamu bisa menghubungi? Mereka menghubungiku. Aku mengerti. Apa artinya? Xiao Ke sebenarnya kembali kali ini. Alasan lain adalah karena kamu. Vivian dan aku sudah selesai. Jadi aku ingin tahu. Bisakah kita berdua memulai lagi? Kita sudah selesai. Dimengerti. Biarkan aku berada di sisimu seperti ini. Berada bersamamu. Apa yang kamu inginkan dariku, kakak? Kenapa kamu baru datang sekarang? Kamu terlambat tahu tidak? Tidak terlambat. Bagaimana? 5 detik terlambat? Minum. Oke, kamu benar. Kenapa aku tidak bisa bicara dengan baik? Bagus. Setengah berikutnya. Setengah berikutnya. Ini kakak. Mulai sekarang. Tidak ada yang boleh mengangkat telepon. Ah, Apa? baiklah. Tidak ada apa, bro? Ceritakan apa yang terjadi. Bahagia. Sukses dalam karir dan cinta. Bukankah ini panen ganda? Aku tidak mengerti. Tolong jelaskan dengan hati-hati. Bisnis tidak berjalan baik. Pacarku kabur dengan orang lain. Panen ganda. Apa artinya pacarku kabur dengan orang lain? Pacarku kabur dengan orang lain. Itu yang kita temui di ruang biliar kemarin. Model. Fiona itu. Yaitu dia lihat perusahaan saya. Ada beberapa masalah dengan bisnis sekarang. Ketika dia pertama kali memberitahuku, aku mengerti maksudnya. Aku tahu apa yang dia inginkan. Tapi setelah semua keduanya bersama, setelah lama dia punya perasaan. Benar? Aku masih merasa sedih saat dia pergi. Benar? Pria besar. Bukan karena seorang wanita. Hidup atau mati. Bukankah dia hanya kabur dengan orang lain dan minum? Apakah itu? Nyonya Shen. Ini. Di mana orangnya? Aku sudah menemukannya untukmu. Standar untuk restoran dan hotel. Kami juga akan melakukan semuanya sesuai dengan permintaanmu. Apakah ini oke? 2 kata profesional. 3 kata sangat profesional. 4 kata. Sangat. Dapat diandalkan. Oke, aku percayakan pekerjaan ini padamu. Benar? Untukmu. Kenapa kamu begitu sopan? Terima kasih. Lihatlah dirimu, Nona Shen. Semuanya sudah terkendali sekarang. Sebenarnya aku tidak tahu.
Tergantung pada hari itu. Seperti kata pepatah, jika seorang pria mengejar wanita, dia akan bisa mendapatkannya. Ketika seorang gadis mengejar pria itu, hanya selembar kertas. Jadi kupikir seharusnya tidak ada masalah. Apakah kamu berpikir atau apakah itu kamu? Data komputer berpikir. Ini berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Sebagai pemburu cinta, kadang-kadang kamu tahu, data komputer ini pada akhirnya akan runtuh. Karena situasimu agak rumit. Jadi apa yang harus kulakukan menurutmu? Mengakuinya padanya lebih mungkin. Kupikir pria seperti Zheng Haichao, kamu tidak bisa terlalu terburu-buru dengannya. Jadi bagaimana kita tidak bisa cemas? Hal ini adalah perasaan. Kamu harus, dalam waktu sesingkat mungkin, menunjukkan pesona terbaikmu. Bagaimana cara tampil? Percaya diri tanpa syarat. Ketika kamu muncul di depannya, bersinar dan cerah. Sepertinya dia melihat Athena. Pesona kamu seperti menjadi magnet. Dia seperti paku kecil. Ketika aku melihatmu, aku langsung tertarik padamu. Seperti Shenzhou 9 melihat langit. Pada saat aku melihatnya, aku hanya ingin kawin dengannya. Jujur saja untukku membuat rencana ini. Aku juga cukup puas. Jangan bilang kamu melihat rencana ini. Aku sedikit bersemangat. Apakah ini oke? Percayalah padaku, percayalah pada dirimu sendiri. Aku percaya. Lain kali aku melihatmu. Mungkin itu di pernikahanmu. 2 orang di depan banyak keluarga dan teman. Ayo. Pinjamkan kata-kata baikmu. Oke, berhenti main ini. Abang aku kasih tahu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Minum di sini. Aku hampir seperti kamu. Kita disebut sesama penderita. Apa artinya? Apa artinya Mons? Pacar saya kabur dengan orang lain. Apa yang terjadi? Siapa pacarmu? Pacar mana yang bisa aku punya? Itu hari ketika Fiona datang. Fiona. Aku ingat. Gadis kecil itu cukup baik. Dia terlihat baik, dia tidak akan melakukan ini. Tidak buruk. Kenapa aku tidak melihat itu? Orang sekarang. Dengan mantan pacarnya. Tidak memberitahu aku juga. Tidak memberitahu aku kenapa. Abang kasih tahu kamu. Wanita itu seperti itu. Di dunia ini, hanya wanita dan penjahat yang sulit dibesarkan. Ini yang dikatakan orang suci. Ayo. Untuk orang suci. Ayo. HP saya. Mau minum? Siapa yang dicari? Haichao? Siapa Haichao? Om Pak. Ini HP saya. Haichao minum terlalu banyak. Kamu minum terlalu banyak. Ayo ambil dia. Tidak. Siapa itu? Aku setuju untuk tidak menjawab telepon. Ini melanggar aturan permainan minum. Lakukan ini. Satu lusin lagi. 3 lusin. 4 lusin. Aku tidak bisa minum anggur ini. Aku tidak berani. Saya baru mulai setelah 4 pukulan. Dari mana itu datang? Dari mana kamu datang tadi? Fiona. Saya akan mencari Fiona. Jujur saja, apakah larinya ada hubungannya denganmu? Saya baik-baik saja dengannya. Saya tidak punya hubungan dengannya. Bagaimana dengan anggur? Pelan-pelan. Berhenti diam. Sisi ini.
Tunggu sebentar, hati-hati. Hai Chao, ayo minum. Minum ini. Tomat. Minum jus tomat. Mabuk. Ombak. Akhirnya bangun. Apa yang terjadi padaku tadi malam? Kamu minum terlalu banyak. Saya akan menjemputmu. Saya sangat menyesal. Saya biasanya tidak minum sebanyak itu. Kamu tinggal di sini semalaman. Saya akan pergi. Tapi saya khawatir kamu sendirian. Terima kasih, maaf merepotkanmu. Kamu harus makan sesuatu. Minum alkohol terlalu banyak melukai perutmu, beri saya sesuatu untuk dimakan. Saya merasa sedikit malu. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu bagaimana cara berterima kasih yang tepat. Apa yang kamu ucapkan terima kasih padaku? Lebih pelan. Apakah kamu merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Itu. Saya punya sesuatu yang ingin saya minta bantuanmu. Apa masalahnya? Katakan padaku. Seorang teman memperkenalkan saya pada seorang pria. Tapi saya tahu detail pria ini. Saya tidak terlalu mengerti. Saya akan pergi kencan buta, saya masih punya beberapa. Maksudmu saya harus pergi bersamamu? Ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas tentang ini? Tidak kamu lihat. Kamu pergi kencan buta. Kencan ini antara kalian berdua. Apa gunanya kamu mengajakku? Kamu nggak perlu ikut sama kita. Ayo berangkat lebih awal. Kalau gitu kamu duduk di meja lain. Kita ngobrol aja. Bantuin aku cek di sana. Aku masih merasa ini nggak tepat. Yah, aku juga nggak tidur semalam. Nanti dia akan tertangkap. Tolong ingat untuk telepon 110 buat selamatkan aku. Oke. Kasih tahu aku kapan kamu pergi. Hari ini, Oke, aku sikat gigi dan cuci muka dulu. nanti kita sarapan bareng. Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat datang, silakan masuk. Aku sudah atur lokasinya. Aku duduk di sini. Kalau gitu kamu duduk di sana. Oke, kamu yang kerjakan tugas itu. Jelaskan lagi ke aku. Bantuin aku amati pria itu. Aku duduk di sana dan dia duduk di sini. Ini terlalu dekat. Orang gak boleh curiga sama aku. Jangan terus-terusan lihat muka orang. Lihat sekilas aja sesekali. Aku belum pernah melakukan ini sebelumnya. Aku merasa agak bosan. Bisa bantu temanmu. Ayo duduk sekarang. Jaga itu buat aku sebentar. Pelayan air. Yo, Silakan digunakan pelan-pelan. Halo, selamat datang. Mr. Liu. Maaf terlambat. Baik. Halo MS Shen. Halo.
Laksanakan sesuai rencana. Ada orang di sini. Itu tepat di belakangku. Mengerti. Senang bertemu denganmu. Saya merasa terhormat juga Nyonya Shen. Katanya Anda cantik dan berbudi luhur. Wanita modern. Hari ini saya melihatnya itu benar-benar nyata. Tuan Liu terima kasih atas penghargaannya. Dilihat dari aksennya dia bukan dari Beijing. Saya dari Hubei dan menjalankan usaha kecil di Beijing. Lihatlah Nyonya Shen ini. Saya kira dia bukan orang lokal. Tampaknya dari selatan. Bagaimana Anda tahu? Sentuh tangan Nyonya Shen. Saya tahu dia gadis selatan. Gadis utara tidak memiliki kulit sebaik itu. Tuan Liu itu. Saya kira sudah melihat banyak gadis. Ya, saya tahu. Ini biasanya pekerjaan yang sibuk. Saya tidak punya waktu untuk melihat gadis. Orang hebat seperti Tuan Liu seharusnya menjadi komoditas panas. Terima kasih atas pujiannya. Ini tidak lagi populer. Atau anak muda seperti Nyonya Shen? Muda dan cantik penuh semangat. Alex memberitahu saya, Anda adalah aktor profesional. Ya saya. Anda seorang profesional, Anda tidak menghafal kata-kata. Tonton langsung. Maafkan saya pergi ke 3 pertandingan hari ini. Sekarang, tidak mudah menghasilkan uang sebagai pengasuh. Saya tidak akan memberi Anda sepeser pun hanya bertindak baik. Jangan khawatir, tidak ada masalah. Itu. Saya dengar dari perkenalan bahwa Anda berusia 45 tahun. Baru saja lewat. Mengapa Anda belum menikah? Saya sudah menikah. Jadi mengapa Anda bercerai lagi? Saya sangat menyesal. Saya seorang pria yang sudah menikah. Tapi hubungan suami istri tidak baik. Apakah Anda bercanda? Tidak bercanda. Saya pikir kita berdua. Kalau hubungan ini berkembang dengan baik, saya bisa menceraikan istri saya. Saya pikir nikah percobaan sedang populer sekarang. Kalau kamu mau kita bisa. Mari kita coba suatu saat. Maaf, kamu salah orang. Jangan pergi, jangan buru-buru pergi. Kamu lepaskan. Kita belum selesai bicara. Lepaskan tanganmu. Siapa ini? Siapa saya ada hubungannya dengan kamu, tapi saya beritahu kamu. Saya dengar semua yang kamu katakan tadi. Kalau kamu terus mengganggu saya, dia memanggil polisi dan saya bersaksi. Kamu tidak bisa makan itu. Masalah antara kita berdua. Ada hubungannya dengan kamu apa? Tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu sial ketemu saya. Panggil polisi, saya tidak percaya. Saya tidak bisa menyembuhkannya. Tolong lakukan itu. Saya kaca hari ini, saya beritahu kamu. Saya kakao. Saya terjebak di sini hari ini. Tunggu dan lihat. Menunggu. Oke, saya menunggu. Menunggu. Bukan ini. Ayo pergi. Berantakan sekali ini. Siapa yang memperkenalkan ini padamu, tidak bisa diandalkan. Kamu bisa tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya. Ini tidak bisa disalahkan pada orang lain. Saya masih mengatakan hal yang sama. Burung yang sejenis berkumpul bersama. Saya pikir orang-orang. Saya masukkan kamu ke dalam kelompok itu. Bisakah kamu berhenti bersandar? Bahkan lebih ekstrim dari hari ini. Saya pernah mengalami ketahanan psikologis saya. Semuanya dilatih. Oke, saya akan lebih selektif dalam berkencan di masa depan. Jangan temui siapapun lagi. Apakah kamu pikir aku ingin melihat semua orang? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu benar, aku salah. Aku hanya merasa sedikit tersinggung. Oke. Sedih apa? Ceritakan padaku. Aku kenal pria-pria ini. Mayoritas dari mereka tidak bisa diandalkan. Tapi aku tetap harus bersemangat untuk bertemu mereka. Aku hanya ingin, seperti Kaking Buta menangkap Tikus Mari, menemukan perasaan yang menjadi milikku. Apa yang salah yang aku lakukan? Dan kamu masih menertawakanku seperti ini. Aku tidak bercanda. Aku bilang Shen Hua serius. Aku pikir kamu tidak perlu melakukan ini. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku melihat orang-orang ini tidak mungkin aku menyukai mereka. Karena aku punya seseorang yang aku sukai. Kamu punya seseorang yang kamu sukai. Mengapa kamu berkencan buta di sini? Mengapa kamu tidak pergi saja mencari orang yang kamu sukai? Apakah kamu tahu siapa yang aku sukai? Siapa itu? Kamu. Apakah kamu bercanda?
Aku serius. Aku mencintaimu. Bukan kamu. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan padaku? Tentu saja aku tahu. Aku tidak pernah seyakin ini dalam hidupku. Tahu apa yang kamu bicarakan? Baiklah, Sunken Painting. Kamu tahu kamu mengatakan ini padaku sekarang. Kamu sebenarnya menyakiti Xiaoke. Kamu. Apakah kamu mengerti? Aku tahu arusnya. Biarkan kamu menerimaku sebentar. Sulit jadi aku bisa menunggumu. Aku bisa menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sampai hatimu. Tidak ada jejak Xiaoke lagi. Bukan itu Shenhua, aku tidak mengerti. Kenapa kamu bilang ini sekarang? Kalau kamu bercanda, tolong katakan sesuatu. Jangan main-main denganku. Aku benar-benar tidak bisa menerima candaan seperti ini. Aku tidak bercanda. Orang yang aku cintai adalah kamu, Zheng Haichao. Aku mencintai Deng Xiaoke, aku suka Xiaoke. Tapi Xiaoke sudah meninggalkanmu. Kamu akan segera melupakannya. Aku tidak peduli jika kamu pernah memiliki hubungan dan perasaan seperti itu. Bahkan jika kamu menyimpan tempat untuk Xiaoke di hatimu. Tidak masalah. Aku hanya berharap kita bisa bersama. Oke. Shenhua berhenti bicara. Aku akan memberitahumu lagi. Aku mencintai Xiaoke, aku mencintai Deng Xiaoke. Kemungkinan kita akan bersama dalam hidup ini kecil. Kamu mengerti? Oke, begini. Aku ingin pulang sekarang. Haruskah aku menjualmu kembali? Aku tidak ingin pulang. Haichao, aku masih banyak yang ingin kukatakan. Tolong beri aku kesempatan. Biarkan aku membuktikan betapa aku mencintaimu. Aku harus melakukan yang lebih baik daripada Xiaoke. Tolong beri aku kesempatan. Shenhua, jika kamu melakukan ini lagi, aku benar-benar harus mengeluarkanmu dari mobil. Aku mencintaimu. Turun. Silakan duduk. Aku pikir kamu tidak akan datang. Kenapa aku tidak datang? Jika kamu tidak mencariku, aku akan mencarimu. Itu karena aku tidak menahan nafasku. Mungkin sebelum momen ini, aku tidak memiliki keberanian. Pertemuan terakhir, kita terlalu terburu-buru. Jujur saja, kamu seperti apa? Aku tidak ingat. Kurasa kita belum pernah bertemu sebelumnya. Pernah. Satu kali kamu sakit di rumah sakit. Aku akan menemuimu dengan Xiaoke. Tapi aku tidak menyapa. Selain itu, hubungan antara kamu dan aku. Kamu di sini. Kamu tidak bicara. Aku langsung mengenalimu. Benar. Apakah teman atau musuh? Rasakan dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi sepertinya kita berdua. Bukan keduanya. Bahkan jika aku percaya itu tidak akan pernah. Tidak akan diam. Masuk akal. Minum. Pelayan secangkir kopi. Aku tidak melihatnya. Kamu suka minum sesuatu yang pahit. Ya, kopi ini pahit. Tapi rasa pahitnya berpadu baik dengan rasa asam. Ketika kamu mencicipinya, memberikan perasaan segar dan lembut. Seperti putri yang elegan. Dia secara alami lembut, mulia, dan halus. Kamu sedang pamer. Apakah kamu benar-benar meneliti kopi? Bukan keduanya.
Terima kasih. Sama-sama. Hanya karena gadis yang telah aku sukai selama 6 tahun. Seperti secangkir kopi ini. Ketika pertama kali bertemu dengannya, aku yakin padanya. Terpesona olehnya, sangat tergila-gila padanya. Mengerti. Zheng Haichao. Aku tahu mengapa kamu datang padaku hari ini. Untuk Xiaoke. Kamu ingin tahu di mana aku bersamanya beberapa hari ini, melakukan sesuatu yang benar. Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu tanyakan. Kamu tidak perlu berpikir sempit tentangku. Aku pikir kamu orang yang sangat pintar. Bahkan jika kita bertemu, pacar barunya, bukan ide buruk untuk bertemu mantan pacarmu. Baik, hanya untuk kamu pacar baruku dan mantan pacarku. Aku bicara langsung padamu. Hari-hari ini aku bersama Xiaoke. Tapi aku sudah bilang sama dia, ada apa-apa kok. Aku cuma merasa nggak enak karena dia. Aku pergi ke Beidaihe. Aku mau santai bareng dia. Tunggu dulu. Gimana kamu tahu dia lagi bad mood? Shenhua yang bilang ke aku. Lukisan tenggelam. Betul. Kamu dan Shenhua barengan. Shenhua yang bilang ini ke kamu. Iya. Oke, kita bisa akhiri percakapan ini sekarang. Kamu yang bilang begitu. Ada apa tentang aku? Hal-hal yang aku nggak tahu. Aku cuma bisa bilang ke kamu, Shenhua dan aku nggak ada apa-apa. Termasuk sekarang dan nanti. Di hidup ini nggak mungkin. Karena aku cuma mencintai satu orang, yaitu Xiaoke. Kamu cuma mencintai satu orang, yaitu Xiaoke. Tapi kamu tahu nggak, sebelum aku meninggalkan kamu, nggak ada kesempatan sama sekali. Sama sekali nggak ada. Apa maksudnya? Gimana dengan cinta? Kadang-kadang kayak kopi. Rasanya pahit tapi kamu rela mencicipinya. Kamu cuma nggak tahu seberapa beratnya. Aku sering nanya ke diri sendiri. 6 tahun. Kamu minum kopi ini selama 6 tahun. Itu jadi kebiasaan di hidup kamu. Nggak bisa diubah. Dan rasanya, kamu inget banget. Tapi suatu hari, tanpa sengaja, kopi ini tiba-tiba pecah. Aromanya hilang. Tapi menghadapi semua ini, kamu nggak bisa menyelamatkannya. Aku ngerti. Kamu memang nggak bakal ngerti. Saya sudah jatuh cinta dengan Xiao selama 6 tahun. Apakah kamu tahu apa artinya ini? 6 tahun penuh. Saya sudah mengenal Xiao selama 6 tahun. Kami berdua bersama. Saya melakukan segalanya bersamanya. Melakukannya bersamanya. Belanja dan makan bersama. Saya tahu apa yang dia suka. Merek celana, merek baju. Saya tahu semuanya dengan jelas. Bahkan saat dia sakit, saya merawatnya di rumah sakit. Saya tidak berhari-hari. Apakah kamu tahu? Saya pernah memeluk Xiaoke. Dengan segenap kekuatan saya. Saya bilang padanya, Xiaoke, kamu adalah wanita yang paling saya cintai dalam hidup saya. Wanita favorit. Saya tidak akan meninggalkanmu. Saya tidak akan berpisah darimu. Apakah kamu mengerti semua ini? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu mengapa saya pergi ke Amerika. Saya juga tidak tahu mengapa saya difitnah tanpa alasan. Dituntut di Amerika Serikat. Semua ini, Xiaoke tahu. Saya tidak memberitahunya. Saya tidak ingin dia khawatir tentang saya. Kamu tidak tahu di Amerika apa artinya tuntutan hukum. Saya baru saja tiba di Amerika Serikat. Tidak familiar dengan tempat tanpa dasar apapun. Saya merasa tidak berdaya saat menghadapi hal seperti itu. Saat saya paling tidak berdaya, saya bertemu seorang gadis bernama Vivian. Dia memberikan segalanya, membantu saya mencari pengacara, dan memenangkan tuntutan itu. Itulah mengapa kemudian kamu. Alasan untuk tinggal di Amerika Serikat. Tidak harus. Vivian mencintaiku. Tapi saya tidak mencintai Vivian. Saya hanya berpikir, aku berhutang banyak padanya. Aku sedang melunasi hutangku. Terakhir kali aku kembali sebenarnya, aku ingin membawa Xiaoke bersama. Tapi aku tidak menyangka Vivian tiba-tiba muncul. Semua hal antara aku dan dia. Aku menceritakan semuanya pada Xiaoke. Kamu bisa bicara dengan Xiaoke. Jelaskan semua ini dengan jelas. Beberapa hal lebih sulit dijelaskan. Semakin tidak jelas penjelasannya. Terutama saat kamu menemukan orang ini. Sudah ada orang lain di hatiku. Wanita. Hatiku tidak lagi bersamamu. Satu-satunya yang bisa dilakukan pria adalah menyerah. Karena kamu tidak bisa menariknya kembali. Aku pikir kamu salah. Kamu bisa menjelaskannya padanya. Jika Xiaoke. Aku pikir kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia orang yang sangat emosional. Aku pikir kamu seharusnya lebih tahu ini dariku. Aku membuat kopi lezat ini. Kopi biasaku. Terserak di tanah dengan tanganku sendiri. Aku tidak bisa mengambilnya kembali. Jadi aku membenci diriku sendiri. Jadi saat aku tahu, setelah kamu putus dengan Xiaoke, aku akan segera kembali. Aku ingin tahu, apakah aku masih punya kesempatan. Tapi saat aku bertemu Xiaoke,
Aku tahu aku kalah telak. Aku tidak punya kesempatan. Hanya karena pria imut itu adalah kamu. Jadi, aku pergi besok. Aku akan kembali ke AS besok. Ini adalah pelarian hidup. Ini adalah takdir. Ini takdir, kamu tidak bisa menghindarinya. Kamu hanya bisa menerima takdirmu. Zheng Haichao. Kita bertemu untuk pertama kalinya hari ini. Ini seharusnya yang terakhir kalinya. Apa yang ingin kukatakan padamu adalah, kamu adalah pria baik. Untuk dirimu sendiri. Untuk mantan pacarku. Jaga baik-baik Xiao Ke. Jangan seperti aku. Membuangnya. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Selain itu, jangan bertahu siapa apa yang aku katakan padamu. Aku tidak ingin dia khawatir tentangku lagi. Aku mengerti maksudmu. Baiklah. Sekarang aku merasa lega. Aku meletakkan semua beban beratku. Semua tasnya aku lempar padamu. Karena kamu lebih berani dariku. Lebih cocok dariku Xiao Ke. Aku bertemu Zheng Haichao kemarin. Aku berbicara banyak dengannya. Dia pria yang baik. Layak untuk kamu hargai. Tapi jujur saja, aku iri padanya. Tapi hanya karena kamu. Aku ingin memberkatinya. Karena memberkatinya. Sebenarnya itu memberkatimu. Xiao Ke China Mobile Communication. Aku masih ingat kita berdua suka lagu itu. Bergantung padaku. Ya. Bergantung padaku. Aku ingin memberimu bahu. Membuatmu selalu bergantung. Tapi sayangnya, aku tidak bisa membuatmu bergantung padaku. Maaf. Aku pergi. Memberkatimu, Xiao Ke. Selalu bahagia dan sehat. Kak, kamu harus membantuku kali ini. Kalau tidak kakakku akan hancur. Bukan seperti yang kamu katakan, bisnisnya begitu besar. Bagaimana bisa rantai pendanaannya putus? Jangan dibahas lagi. Semua teman mengambil uang dariku. Tidak bisa kembali. Itu sebabnya aku terjebak di sini. Oke, katakan padaku, berapa yang kamu mau? Aku tidak bisa menangani begitu banyak saudara. Aku tidak memerlukanmu untuk membawanya sendirian. Bantu aku membawa setengahnya saja. Aku bahkan tidak bisa membawa setengahnya. Kamu tahu seberapa besar bisnisku. Dari mana aku bisa memberimu uang sebanyak itu? Bagaimana bisa mendapatkan uang tunai sebanyak itu? Aku tidak meminta uang tunai sebanyak itu darimu. Aku memberitahumu. Sebenarnya ini sangat sederhana. Aku mencari teman. Bantu aku mendapatkan pinjaman. Kamu hanya perlu membantuku menjadi penjamin. Apa maksudnya? Kamu tidak percaya sama saudaramu sendiri. Bukan aku tidak percaya sama kamu. Aku belum pernah melakukan ini sebelumnya, aku tidak yakin. Aku punya batasan. Sebenarnya ini sangat sederhana. Tidak serumit yang kamu pikirkan, tahu? Hanya formalitas. 2 bulan kemudian, setelah dana dikembalikan, dan akun dilunasi. Camel, bunganya diberikan padamu. Masalah ini selesai. Lupakan bunganya. Aku akan membantumu. Aku tidak ingin mengambil untung darimu. Itu tidak akan berhasil. Aku orang yang bisa dipercaya. Tidakkah kamu tahu seperti apa aku ini? Temanku. Terutama saudaraku. Harus ada untungnya kan? Bagaimana kalau Oke. sudah disepakati?
Inilah saudara. Kenapa kamu tidak bicara? Kenapa kamu tidak menunggu aku bicara dulu? Apa yang aku katakan? Kalau begitu jangan bicara. Bukan enak duduk di sini? Kita sudah di sini selama 1 jam. Lagi pula ada 1 malam. Tinggal selama yang kamu mau. Apakah kamu benar-benar berencana untuk bermalam di sini? Aslinya. Aku punya banyak hal untuk diceritakan padamu. Tapi aku tidak bisa mengatakannya saat melihatmu. Tapi aku pikir, sekarang kamu ada di sampingku. Rasanya menyenangkan. Aku pikir dalam hidup ini, aku tidak akan melihatmu lagi. Aku juga berpikir, aku tidak akan bisa menemukanmu dalam hidup ini. Apakah Shenhua datang mencarimu? Dia pindah di seberangmu. Kurasa aku tidak punya muka untuk kembali. Ketika dia datang aku merasa sangat aneh. Dia bercerita tentang perburuan cinta. Menyewa rumah untuknya. Aku tidak banyak bertanya atau memikirkannya saat itu. Begitulah. Sudah berapa lama kamu mengenalnya? Sudah berapa lama aku mengenalnya? Bolehkah aku bertanya padamu? Apa masalahnya? Mengapa ini masalah kecil? Ada masalah di antara kita. Bukan karena kita tidak hati-hati. Mungkin musuh terlalu licik. Lalat tidak menggigit telur yang tidak retak. Jadi katakan padaku di mana celah di antara kita? Kurasa kita masih kurang komunikasi. Seberapa besar masalah yang kamu bicarakan setiap kali kita menelepon? Tidak akan ada masalah. Aku sudah banyak menelepon. Bukan karena seseorang menghasut dan menyalakan api hantu. Apakah kamu sudah membutakanku? Angin kecil seperti ini sudah membuatmu pergi. Kamu tidak punya tekad. Ya. Masalah ini harus ditinjau. Memperbaiki masalah dengan tegas dan tidak meninggalkan masalah di masa depan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang benar atau salah? Tolong biarkan aku. Oke, kamu laki-laki dan aku perempuan. Apakah kamu dengar itu? Ya, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku sebenarnya orang yang sangat dermawan. Bagaimana kamu melihat istrimu? Ini masalahnya. Siapa istrimu? Lambat laun juga. Aku janji padamu. Dalam pikiranku kamu sudah setuju. Aku tidak pernah bilang aku maafkanmu. Dalam hatiku aku pikir kamu sudah maafkan aku. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu malu? Aku marah. Oke. Bersenang-senanglah jika kamu mau. Jangan khawatir. Bukan orang luar. Tidak, aku tidak punya Coca-Cola. Lihat. Sudut mulutnya sudah terangkat. Sukacita. Tak terkatakan. Jangan khawatir. Apa? Apa itu Coca-Cola? Berani kamu menatapku. Kamu berbalik dan menatap mataku. Mengapa aku harus menontonnya jika kamu mengizinkanku? Aku hitung sampai 3. Jika kamu punya kemampuan tinggallah di Biele. Bersenang-senang saja mengapa membawa senjata tersembunyi. Ada orang seperti kamu. Oke, berhenti membalas seperti ini. Benci. Menonton bintang jatuh. Mati. Haruskah kamu meminjamkan saku padaku agar aku bisa membuat permohonan? Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Kamu tidak dalam kondisi baik. Menonton bintang jatuh lagi. Kamu pantas dipukul. Baiklah. Menonton bintang jatuh lagi. Halo. Masih tidur. Apa masalahnya? Jam berapa sekarang? Kamu buka tirai dan lihat. Di luar sudah terang benderang. Kamu masih bersembunyi di tempat tidur. Di mana harta surga?
sudah dikemas. Cepat bangun. Aku sudah tanya Xiaoli. Aku akan menjemputmu di bawah rumahmu. Miss Xiaoke sedang turun. Kenapa mobil ini jadi begini? Kamu masuk mobil dulu. Kamu akan segera tahu. Ini buat apa? Kamu duluan. Antar kamu sampai sini. Tugasku sudah selesai. Gimana dengan ombaknya? Kak Chao sedang menunggumu di dalam. Masuk sekarang. Aku ada urusan lain, jadi aku duluan ya. Kamu gak akan biarin aku tidur di akhir pekan ini. Aku mau lihat kamu main layang-layang. Belum makan? Ada sandwich di sana. Aku yang bikin sendiri. Serius. Minum susu dulu. Pernah main layang-layang? Waktu kecil aku pernah lepasin, tapi nggak bisa terbang. Kadang aku main ke sini. Waktu belum ada perusahaan. Sore ini adalah sorenya. Lihat layang-layang dan langit. Masih menyenangkan. Apa gunanya bertarung dengan tali? Kamu nggak ngerti. Lihat layang-layang, kadang seperti melihat diriku sendiri. Layang-layang, sebenarnya seperti manusia, mendambakan kebebasan, berharap bisa terbang lebih tinggi, sedikit lebih jauh. Tapi layang-layang selalu punya tali. Terus memegangnya. Kadang, kendurkan talinya sedikit, ingatkan dia. Biarkan dia terbang bebas di angin. Kadang, kencangkan talinya. Bilang jangan terbang terlalu jauh. Kalau nggak ada tali itu, layang-layang nggak akan pernah terbang. Yang diharapkan hanyalah suatu hari nanti. Kamu bisa menggunakan benang ini. Serahkan kepada seseorang yang bisa kamu percayai. Agar bisa terbang dengan bebas. Tidak peduli seberapa tinggi kamu terbang. Dia tahu benang ini. Itulah arah pulangnya. Sebenarnya aku tahu. Aku adalah orang yang berorientasi pada karir. Terkadang, mengabaikan perasaanmu, membuatmu merasa tidak aman. Tapi bagaimanapun, tolong percayalah padaku, tidak peduli seberapa tinggi aku terbang, benang ini selalu ada di tanganmu. Bawa layang-layang pulang. Aku tahu bagaimana melakukan ini. Agak tiba-tiba, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku ingin memberitahumu, tidak peduli kapan, benangku ini selalu ada di tanganmu. Apakah kamu bersedia menerimanya? Berapa banyak uang yang tersisa? Tinggal 30.000. Rekan-rekan dan manajerku mengumpulkan 25.000 yuan untukku. Mereka juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Manajerku memberikan bonus akhir tahunku lebih awal. Kalau tidak, aku akan pulang dan meminjam dari bibiku. Meskipun dia sedang bertengkar dengan pamanku sekarang. Itu tidak akan berhasil. Bibimu tidak menyukaiku. Kondisi ekonomi yang buruk. Aku akan meminjam uang darinya lagi. Kemudian aku melamarmu. Pasti tidak ada acara. Ada satu orang lagi yang bisa membantu kita. Xiang Fei. Aku tidak setuju untuk meminjam uang darinya. Kalau kamu meminjam uang darinya, kamu harus mengembalikannya. Itu untuk rusa.
Bisakah kamu tidak terlalu berhati-hati? Aku berhati-hati terhadapnya. Bahkan jika aku tidak punya uang, aku tidak akan meminjam sepeser pun darinya. Mengapa kamu begitu keras kepala? Aku hanya bilang aku meminjam uang darinya. Selain itu, apakah orang-orang akan meminjamnya kepada kamu atau tidak? Pokoknya aku ingin memberitahumu. Aku tidak mengizinkanmu untuk meminjam uang darinya. Tidak kalau aku punya cara. Aku bahkan tidak akan berpikir untuk meminjam uang darinya. Liu Sugang. Bagaimana Cao Ge? Diam total. Menurutku tanda ini tidak benar. Aku sudah 4 atau 5 hari tidak bisa menghubungi kakak Sao. Mungkin sulit baginya untuk mengumpulkan uang. Beri dia waktu sedikit lagi. Masih menunggu. Tanggal pembayaran belum tiba. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Kamu tidak bisa begitu teguh soal masalah ini. Bagaimana jika dia benar-benar tidak bisa membayar kembali uangnya? Para kreditur sedang mencari kita. Bukankah aku tahu? Zhao Mingyu dan aku, kami sudah berteman selama bertahun-tahun. Aku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa percaya padanya. Menurutku, sebaiknya kamu cari waktu untuk mengunjunginya. Siapa tahu ada sesuatu yang terjadi. Itu sudah cukup merepotkan. Baiklah, aku mengerti. Oke, aku pergi dulu. Apa kamu dari perusahaan ini? Apa pekerjaanmu? Aku mencari Zhao Mingyu. Aku tidak tahu kemana Tuan Sao pergi. Sudah beberapa hari dia pergi. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan perusahaan kalian? Bubar. Apa kamu tidak lihat di sana tidak ada siapa-siapa? Bubar denganmu. Apa maksudmu? Tidak mungkin tetap bersama. Bos kabur dengan uang. Sisanya tidak. Apa karang-karang akan berhamburan ketika pohonnya roboh? Banyak orang bahkan tidak mendapatkan gaji mereka. Kita tidak memindahkan barang-barang di sini. Mengganti kerugianmu? Kenapa kamu jadi begitu lelah? Apa kamu tidak sibuk mencari orang untuk menutup lubang? Ini tentang uang. Saya sedang melihat perusahaan Anda berkembang selangkah demi selangkah. Kapal yang penuh semangat. Kapal yang penuh mimpi. Baru saja berlayar keluar dari muara. Awalnya di depan. Seharusnya lautan yang luas. Bagaimana Anda bisa terjebak dalam pusaran? Terlalu mudah mempercayai orang lain. Ini juga tergantung pada saya. Tapi juga, kita semua teman selama bertahun-tahun. Jika saya melakukannya saya tidak akan berdiam diri. Ini takdir pada akhirnya. Tapi saya menyarankan Anda, jangan terlalu serius. Jangan percaya takdir, percaya pada diri sendiri. Bagaimana Anda akan membawanya? Ambil semua hutang. Ini rencana terburuk. Apa rencana terbaik? Temukan investor yang memiliki visi. Temani saya melewati masa sulit ini. Apakah Anda menemukannya? Aset di industri periklanan kami semuanya palsu. Semuanya tergantung pada merek. Merek perusahaan Anda tidak cukup besar. Dan saya punya banyak hutang. Ini membuat orang melihat. Bagaimanapun Anda melihatnya itu tidak sepadan. Di mana saya sekarang? Saya mencari kenalan. Saya harap mereka bisa melihat sisi kemanusiaan dalam hal ini. Hanya saja jangan terlalu mengutamakan keuntungan terhadap saya. Anda bilang Anda. Di dunia yang penuh dengan kepentingan ini, setelah bertahun-tahun bekerja keras, bagaimana Anda masih seperti anak kecil yang penuh hayalan? Siapa para pengusaha itu? Mereka jauh lebih pintar dari kita. Mereka semua melempar batu ke dalam sumur. Orang yang menuai keuntungan. Tentang situasi Anda sekarang. Berinvestasi pada Anda. Bahkan jika Anda menjual perusahaan sekarang. Uang yang mereka berikan kepada Anda. Mungkin tidak mungkin, menutup lubang Anda. Jadi saya menyarankan kamu, jangan buang waktumu. Tapi saya tidak punya cara lain sekarang. Ya saya punya. Deklarasikan kebangkrutan. Ini pasti tidak akan berhasil. Saya harus jujur pada karyawan saya. Bertanggung jawab atas perusahaan saya. Saya bilang kamu, karakter yang tidak akan berbalik meski menabrak tembok. Kamu benar-benar membuat saya khawatir. Tidak APA, saya masih dalam suasana hari yang Mungkin itu tabrakan. Jalan baru di depan. Saya bilang kamu, saya sedang menerima telepon. Halo. Hei, kamu di mana?
Saya harus menanyakan ini padamu. Kamu di mana? Saya baru saja kembali ke negara saya dan Keluar untuk duduk. Sampai jumpa di tempat lama. Lalu saya akan menghubungi kamu nanti. Sampai jumpa. Oke. Kita tadi ngomong apa ya? Saya keras kepala. Maaf, sudah larut. Tidak apa-apa. Ayo coba anggur merah yang saya pesan hari ini. Bagus. Kamu sedang apa? Minum anggur merah rasanya seperti bir. Maaf. Baru-baru ini, minum sangat keras. Ada apa dengan kamu? Apa yang bisa saya lakukan? Kamu bukan peminum yang baik. Selama kamu minum seperti ini, pasti ada sesuatu. Tidak ada yang salah. Mari kita bicara tentang kamu. Bagaimana kehidupan di Amerika Serikat? Itu saja. Bekerja setelah liburan setelah bekerja. Kamu tidak muda lagi. Saya pikir, kamu harus menyelesaikan masalah seumur hidup ini. Disebutkan di agenda. Jangan selalu bicara tentang kerja dan liburan. Bekerja saat liburan. Kamu pikir aku tidak mau? Apa yang harus aku lakukan jika tidak bisa menemukan orang yang tepat? Berhenti saja melihat ke langit. Perhatikan orang-orang di sekitarmu. Kamu bilang di Amerika pria elit. Ada banyak dari mereka tapi kamu masih tidak bisa menemukannya. Itu masalahmu sendiri. Aku punya masalah. Aku tidak bisa melupakan seseorang di hatiku. Kamu akan terus melakukan ini. Kamu pasti sakit. Aku akan memberimu resep. Datang dan dengarkan apa yang kamu katakan. Sebenarnya satu orang. Perasaan terhadap orang lain. Selalu bertahan untuk tidak melepaskan. Dalam beberapa hal. Bukan karena dia unik. Satu-satunya di dunia. Mungkin karena kamu tidak menurunkannya. Jadi aku mulai meragukan nilai diriku sendiri. Aku meragukan daya tarikku sendiri. Dan kamu menolak untuk membiarkan orang lain mencintaimu. Pertanyaan ini pada banyak orang sukses mencerminkan ini. Kamu mengatakannya seperti ini. Itu masuk akal. Sebenarnya, kamu cukup menarik. Ada seorang anak laki-laki di belakang. Aku sudah lama menatapmu. Benarkah? Berhenti membuat masalah. Aku pikir dia melihatmu. Ayo. Debt collector dari Kak Chao menelepon lagi. Bilang mau mengatur pertemuan denganmu. Urus mereka. Tanggal pembayaran belum tiba. Seperti mengancam nyawa. Mungkin mereka takut kamu seperti Xiao Mingyu. Kabur. Apakah kamu juga punya kekhawatiran ini? Siapa aku tanpaku? Apakah kamu belum mengerti? Aku hanya khawatir tentang perusahaan kita. Aku merasa kasihan padamu. Aku harus berterima kasih padamu. Sayang sekali. Aku lemah dan tak berdaya. Aku tidak bisa membantumu dengan apapun. Aku tidak bisa membantumu khawatir. Aku tidak butuh bantuanmu. Kamu membantuku. Lihat saja orang-orang di luar sana. Jangan biarkan mereka bicara sembarangan di luar. Benar, Chen Jiaya akan kembali ke Amerika besok. Tolong bantu aku berikan hadiah untuknya malam ini. Anak muda yang keren. Ada apa? Kamu lupa. Chen Jia tidak di Amerika sekarang. Apa kamu sudah menjadi eksekutif di perusahaan modal Ventura? Lalu kenapa? Kamu tidak membicarakan ini dengannya. Lehei Tia. Bisakah kamu membantu kami? Tidak. Kenapa kamu tidak menggunakan sumber daya yang bagus ini? Ini Chen Jia. Aku tidak ingin melibatkan Chen Jia. Masalah ini berasal dari. Selain itu dia bukan dari perusahaan kita. Tidak perlu mengambil risiko ini bersama kami. Tidak itu dia. Oke, berhenti bicara. Pergi sibuk dulu. Aku tahu. Kalau begitu aku pergi. Duduk di sini. Bagus. Pelayan beri kami 2 cangkir kopi. Aku akan menerima telepon dulu. Terima kasih. Apa yang kamu pikirkan? Ini urusan keluargaku. Ibu dan ayah bersaing lagi. Ayahku belum pulang selama beberapa hari. Ibuku curiga setiap hari. Katakan sesuatu yang menyenangkan pada mereka. Kamu memberitahu mereka, apa kita sudah bertunangan? Ibuku senang. Tapi ketika aku memikirkan ini dengan ayahku, depresi lagi. Lepaskan belnya. Masih butuh seseorang untuk mengikat belnya. Kamu harus ngobrol baik-baik dengan ayahmu. Tenang.
Pria, semua demi gengsi. Jadi apa yang harus aku lakukan? Seperti ini. Aku pikir kamu harus mencari itu. Siapa nama dokter itu? Cari saja dia dan ngobrol baik-baik dengannya. Tanya dia apa yang terjadi dengan ayahmu. Tanya dengan jelas. Mari kita cari cara bagaimana menyelesaikannya. Kita tidak bisa membiarkan keluarga ini hancur seperti ini. Iya atau tidak? Harusnya sekarang. Untungnya kamu ada di sini. Kalau aku sedang menopause sama seperti ibuku, curiga dan cerewet. Apakah kamu akan menceraikanku juga? Aku pikir itu agak dipaksakan. Kamu sudah memikirkan apa yang akan terjadi 800 tahun kemudian. Kalau aku seperti itu, tolong biarkan aku pergi. Menopause adalah sebuah tahap. Ini akan berlalu. Kamu ngomong apa? Oke, aku akan membiarkanmu pergi. Pelayan, Halo, apa ini? ini adalah kotak tabungan mimpi ruang waktu. Kamu bisa menulis satu kalimat tentang dirimu sekarang. Kami akan menyimpannya untukmu hingga suatu hari di masa depan. Kamu mengunjungi kembali tempat lama, maka kamu bisa kembali. Temukan mimpimu. Apakah ini yang ada di botol-botol itu? Ya, Itu menarik. Hai Cao, ayo kita tulis satu. Ini semua bohong untuk gadis-gadis kecil. Membosankan sekali. Seru banget. Ketika kita sudah tua, kembali dan lihatlah. Aku tidak akan menulisnya. Tulis satu. Aku tidak ingin orang lain melihat mimpiku. Tidak ada yang melihat. Ini catatan yang sudah siap untukmu. Tulis satu baris demi baris. Jangan bilang bentuk wajah ini cukup mirip denganmu. Bangsat. Cepat sekali. Sudah selesai menulis. Apakah kamu menulisnya? Menulis panggilan. Halo. Apa yang kamu tulis di catatan itu? Aku tidak menulis apa-apa, hanya menulis sembarangan. Tidak menulis omong kosong, kah? Aku harus menontonnya ketika sudah tua. Jika suatu hari kamu melihat, aku percaya kamu harus sangat menyentuh. Mari bermain game. Aku menutup mataku. Kemudian kamu membawaku pergi. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Apakah ini benar atau salah? Benar. Apakah kamu percaya padaku? Tentu saja. Tidakkah kamu takut aku akan menjualmu? Tidak pasti siapa yang akan menjual siapa. Oke, ayo. Ayo. Tutup matamu, tutup matamu. Apa yang kamu lakukan? Lihat-lihat kamu mengintip. Ada bayangan saudara. Oke. Kamu sudah siap? Biarkan aku memegang tanganmu. Berapa lama ini akan berlangsung? Seumur hidup. Oke, kita sampai. Buka matamu. Di mana ini? Stasiun kebahagiaan. Lihat itu. Itu tempat aku dulu bekerja. Ketika aku pertama kali mulai bekerja, lembur setiap malam, tambah sampai larut. Aku menunggu bus di stasiun ini sendirian 50. Aku hari ini. Aku benar-benar ingin naik bus bersamamu. Bolehkah? Tidak masalah. Siau ke jika suatu hari aku menjadi miskin. Maukah kamu mengikuti aku setiap hari, naik bus bersama?
Bukankah aku baru saja mengatakan itu saat membuat game? Kemanapun kamu pergi aku ikut. Seumur hidup. Kamu akan segera pergi, ini untukmu. Terima kasih. Sama-sama. Aku pergi sekarang. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Ya, aku punya. Aku dengan tulus berharap untukmu. Temukan kebahagiaanmu sendiri secepatnya. Dan apa lagi? Dan, aku juga berharap semoga sukses dalam kariermu. Kamu benar-benar tidak berniat memberitahuku tentang urusanmu. Apa yang terjadi? Berhenti berpura-pura. Xiao Li meneleponku. Xiao Li ini yang menyebabkan semua masalah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan salahkan dia. Ini untuk kebaikanmu sendiri, Li. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa kamu menyembunyikan ini dariku? Kamu lebih suka minum dengan orang lain setiap hari. Tidak memberitahuku yang sebenarnya. Aku benar-benar meragukan persahabatan kita. Seberapa besar nilainya di hatimu? Karena aku peduli dengan persahabatan kita. Jadi aku tidak ingin membiarkan hal-hal kacau itu terjadi. Menghancurkannya. Kamu hanya suka gengsi. Aku harus mengurus semuanya sendiri. Ini semua gengsi yang tersisa padaku. Aku hanya mengandalkannya untuk bertahan. Apakah Xiao tahu? Tidak memberitahunya. Dia sudah dewasa. Tidak ada yang terjadi jika dia tahu aku punya masalah sebesar ini. Aku tidak bisa tidur semalaman. Kalau dia sakit, aku harus merawatnya. Benar-benar pacar yang perhatian. Aku bukan. Lebih baik sedikit masalah daripada banyak masalah kan. Lagi pula aku tidak akan membayarnya kembali. Apakah kamu belum sampai di ujung tali? Tunggu sebentar. Tunggu, aku akan memberitahunya. Itu tidak akan sampai di ujung talinya. Kamu ada di hatiku. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Aku yakin kali ini akan sama. Aku harap begitu. Buku proyek yang kamu bawa ke modal Ventura. Kirimkan satu juga padaku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkannya. Tapi pada akhirnya haruskah kita berinvestasi? Keputusannya masih ada pada bosku. Oke, terima kasih. Aku benar-benar berpikir. Kamu masih harus memberitahu Xiaoke tentang ini. Karena kalau pacarku, mengapa kamu tidak memberitahuku hal besar seperti ini terjadi? Aku pasti tidak bisa menerima itu. Halo, tolong tanya, di kantor mana Dr. Cheng Hui berada? Dr. Cheng pergi bekerja di Hangzhou. Hah, Ayah, kenapa kamu di sini? bisakah aku bicara denganmu? Datanglah ke kantorku. Baik, Huier, apakah semuanya baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku di kantor. Baik, ayah kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak pulang selama beberapa hari. Aku bercerai dengan ibuku. Ini lelucon besar. Tidak ada siapa-siapa sekarang. Kamu beritahu aku, apa yang terjadi antara kamu dan Dr. Cheng. Aku pasti tidak akan memberitahu siapapun. Ayah Ker mengakui. Aku memang memiliki beberapa gejolak emosional, tapi tidak pernah melanggar batas. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang mengecewakan ibumu. Itu berarti gangguan mental. Kurasa begitu. Aku bisa memahami ini dan itu normal. Ayah, kuncinya sekarang ada padamu. Apa yang kamu pikirkan? Aku juga tidak tahu. Begitu banyak tahun. Aku pulang setiap hari untuk menghadapi. Ibumu tidak pernah berhenti berbicara. Lau Ba'ah berarti mahal. Aku benar-benar merasa lelah dan kesal. Yang tidak bisa aku tahan lagi adalah, itu selalu salahku. Ibumu selalu benar. Satu orang, tidak pernah salah. Ini sebenarnya cukup menakutkan. Tapi aku tidak bisa mengubah apapun. Xiaoke. Jangan khawatir tentang itu. Chang Hui telependekkan dari pekerjaannya. Meninggalkan Beijing. Aku harus terus hidup dengan ibumu. Pertahankan. Ayah, ibu.
Dia berkata kesat tapi hatinya lembut. Setelah begitu banyak tahun, kamu belum mengenal ibuku. Hentikan kegaduhan yang besar. Ayah, aku akan memberitahumu sesuatu. Hai Chao melamarku. Benarkah? Kamu menerimanya? Aku sudah benar-benar memikirkannya. Aku memutuskan untuk menikah dengannya. Bagus-bagus ayah, aku berharap kamu bahagia. Ayah, aku dengar putriku menikah. Ayah yang paling sedih. Apakah kamu akan sedih? Sedikit. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan panggil dia ke sini? Aku perlu berbicara baik-baik dengannya. Putri kita tidak bisa semudah itu. Berikan saja padanya, kamu setuju? Oke, aku akan melakukannya dalam 2 hari ini. Biarkan dia datang menemuimu. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Dia harus mendengarkan dengan baik. Aku harus bicara dengannya. Ayah, malam ini kamu pulang dan tinggal di rumah. Tapi biarkan aku tenang dulu dengan ibumu sebentar. Oke. Ibu, kenapa kamu melakukan ini? Bersaing dengan ayahku, bersaing dengan dirimu sendiri. Aku sekarang sangat kurus. Kamu sudah kurus kan? Tidakkah kamu merasa lebih kurus? Lihat di cermin. Bagus, aku ingin kurus. Aku tidak bisa kurus. Ayahmu seharusnya datang ke sini lebih awal. Bisakah kamu berhenti mengatakan hal-hal sarkastik seperti itu? Kamu pergi menemui ayahmu lagi kan? Apa yang dia katakan? Kamu masih menolak untuk bertobat kan? Apa yang orang-orang ubah? Orang-orang tidak salah. Itu benar. Ini bukan masalahnya. Jangan menebak-nebak. Aku beritahu kamu. Kemudian Cheng Hui mengundurkan diri dan pergi. Kali ini kamu bisa tenang. Itu berarti ada yang salah. Kenapa dia pergi? Ini hanya menunjukkan bahwa dia punya masalah. Tidakkah orang-orang bilang orang yang jujur tidak takut dengan bayangannya sendiri? Karena dia berjalan di jalan yang benar. Kenapa dia pergi? Ini berarti dia punya masalah. Dia melarikan diri dan bersembunyi. Itu berarti ada masalah. Ibu, kamu lihat betapa sulitnya ayahku tinggal di tempatmu. Ada wanita di sini. Ketika kamu bilang orang-orang itu hangat, kamu membicarakan mereka lagi setelah mereka pergi. Kamu punya hantu di hatimu, kamu bilang ini. Deng Xia, oke. Di mana pantatmu duduk? Tentu saja duduk di sisimu. Apa yang aku lakukan di sini? Kamu bilang sebelumnya bahwa kamu ingin mengikutiku. Ini akan ke ayahmu. Aku berkata jujur. Aku tidak bisa mengarangnya. Apa yang kamu katakan jujur? Aku bertanya padamu apa yang kamu dan ayahmu lakukan. Apakah kamu bertanya? Mana yang itu? Hubungan? Tidak ada. Berhenti berhayal. Tidak ada yang terjadi. Benar-benar tidak. Ibu, jangan terus memikirkan ini. Lihat, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menurunkan berat badan. Kalau tidak, kamu bisa melukai dirimu sendiri. Memikirkan ayahku. Dulu aku punya banyak baju. Kamu tidak bisa memakainya. Mungkin sekarang aku bisa memakainya. Mengapa kamu tidak mencoba? Oke, aku akan melakukannya. Dekorasi, aku tidak melakukannya untuknya. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Itu adalah aku memberitahumu. Ayahmu datang bersamaku. Tidak peduli apakah mereka punya sesuatu. Dia menyuruhku untuk menceraikanku. Dia bilang dia tidak ingin tinggal bersamaku lagi. Ini menyakitkanku, kamu tahu. Jadi care kamu seperti ini. Aku akan mencari akta nikah kita. Karena kamu membutuhkannya untuk bercerai. Aku hanya tidak bisa menemukannya, kamu tahu. Aku sudah menggali sedalam 3 kaki. Tolong bantu aku menemukannya, tolong bantu aku memikirkannya. Bagaimana aku tahu di mana akta nikahmu? Aku belum melahirkan saat kamu menikah. Ya, tapi ibu ingin menemukannya. Aku meninggalkannya. Bagaimana bisa kamu tidak menemukannya? Oke, Ibu. Tolong jangan menjaga wajah denganku. Aku belum mengenalmu. Aku bilang bahwa aku sangat berharap ayahku akan kembali. Benar, maka kamu harus lembut. Aku baru saja bilang, turunkan berat badan sekarang. Melukai diri sendiri. Dan diri kamu cantik-cantik. Ayahku sudah pulang dan senang melihatmu. Apa kamu punya itu di kartu kamu? Uang kecantikan. Ya, aku punya. Pergi lakukan itu dengan ibu. Ayo pergi. Aku akan menghabiskan lebih banyak uang saat keluar. Aku merasa lebih nyaman. Marah padaku? Benar-benar pergi. Kartuku. Pergi. Kamu tidak bisa melakukan lebih. Jika kamu melakukan lebih, aku akan merasa buruk. Wanita cantik minum segelas anggur bersama. Jangan mengabaikan orang. Semua orang keluar untuk bersenang-senang. Kasih aku muka. Guling. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Tempat duduk ini milikku.
Kamu kemana saja 2 hari ini? Aku tidak bisa menemukanmu. Tidak pergi kemana-mana. Bersembunyi di rumah. Aku malu bertemu orang. Aku tidak bisa menemukanmu di telepon. Aku khawatir padamu. Teleponku mati dan aku tidak ingin melihat siapapun. Lu Chen sudah pergi. Kamu tahu tidak? Sudah diduga. Kamu tahu tidak bahwa Zheng Haichao dan Deng Xiaoke sudah berdamai? Itu juga sudah diduga. Ini aku. Seperti orang bodoh besar. Ini semua salahku. Aku minta maaf. Aku tidak ingin membicarakan ini hari ini. Aku hanya ingin minum. Ayo minum. Kamu harus minum lebih sedikit. Jangan pedulikan aku. Aku akan minum. Menangis-menangis tidak apa-apa. Aku punya sesuatu yang mendesak sekarang. Aku harus pergi sekarang. Kamu bisa makan sendiri. Aku akan telepon kamu kalau sudah selesai. Makan dulu sebelum pergi. Aku terlambat. Banyak orang menunggu aku untuk menghadiri rapat. Boleh aku bicara sebentar denganmu? Oke. Apa ada masalah? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Apa yang bisa aku lakukan? Aku melihat kamu seperti ini. Sedikit aneh. Ada masalah dengan bisnis. Sebenarnya berbisnis itu seperti ini. Ada beberapa bulan seperti ini setiap tahunnya. Ikuti arus. Normal. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Bagaimanapun apapun masalah yang kamu hadapi, kamu harus bilang sama aku. Sekarang kita berdua. Jangan tanggung sendiri. Ya tapi tidak apa-apa. Benar-benar tidak. Bisakah kamu tidak menyembunyikannya dariku? Aku cuma nebak-nebak aja. Zhao Mingyu pinjam uang dari orang lain. Biarkan aku memberinya jaminan. Sekarang waktunya bayar hutang. Zhao Mingyu hilang. Berapa jumlahnya? Lebih dari 30 juta. Banyak banget. Bahkan kalau semua uang bangkrut masih kurang. Awalnya. Aku jamin setengah dari hutangnya. Tapi sekarang dia hilang. Semua hutangnya jadi tanggungan aku sendiri. Ubah semua aset jadi uang tunai. Masih ada lebih dari 10 juta. Lalu gimana? Apalagi yang bisa aku lakukan? Zhao Mingyu kabur. Aku harus bayar kamu. Tapi uang ini bukan hutang kamu. Tapi aku yang jamin. Dia kabur. Lalu mereka datang ke rumahku untuk tagih hutang. Apa di industri manapun seperti ini? Apa ada solusi lain sekarang? Chen Jia bekerja di perusahaan modal Ventura di Amerika Serikat. Aku memberitahunya beberapa hari yang lalu. Aku ingin meminjam uang darinya. Lihat apakah dia bisa membantuku dalam keadaan darurat. Aku benar-benar harus pergi. Perusahaan menungguku untuk rapat. Aku akan pergi bersamamu. Jangan khawatir tentang aku. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Lukisan tenggelam. Kamu minum terlalu banyak tadi malam. Aku tidak tahu di mana kamu tinggal. Jadi aku membawamu ke rumahku. Bibiku yang merawatmu saat kamu tidur. Kamu harus istirahat yang cukup dulu. Aku menyiapkan pakaian bersih untukmu. Aku pergi bekerja. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan pada bibiku. Sama-sama Siang Fei.
Manis, Guru Shen, ayo bermain denganku. Aku ingin belajar menari darimu nanti. kenapa kamu sendirian di rumah hari ini? Bibimu tidak ada. Bibi pergi belanja. Aku tidak ada kelas hari ini, sekolah libur. Guru ada urusan hari ini. Aku akan mengajarmu lain kali. Kamu harus menggambar dengan baik hari ini. Baiklah. Tidak ada guru. Aku tidak ingin kamu pergi. Aku tidak ingin sendirian di rumah. Baik, baik, baik. Kenapa kamu begitu sedih? Guru Shen, tolong jangan pergi. Aku ingin kamu minum lebih banyak biji-bijian. Ayahku bilang ini makanan sehat. Dia membelinya khusus untukku. Tunggu ya pulang. Aku akan memintanya membelikanmu 1 kotak besar. Tolong jangan pergi. Guru baik tidak akan pergi. Simpan lebih banyak biji-bijian untuk dirimu sendiri. Jenis tarian apa yang ingin kamu pelajari hari ini? Aku ingin belajar semua jenis tarian. Kalau begitu kita ke sana. Menari, Guru baik, aku akan memainkan musik untukmu. Ayo pergi. bagus. Besok adalah batas waktu pembayaran. Proses hipotek untuk rumah ini sudah selesai. Masih jauh lebih buruk. Ada cara lain tidak? Kamu harus mengisi semua lubang ini. Apa yang harus dilakukan perusahaan? Saya masih banyak hutang. Dari mana uang untuk mendukung mereka? Mengapa Zhao Mingyu seperti ini? Hipotek ini adalah keinginan saya sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kamu sangat baik diajak bicara. Cuci dan wangi. Tidur. Lepas sepatumu. Masuk ke dalam selimut. Banyak sekali boneka. Guru Shen, saya sangat senang hari ini. Saya belajar banyak tarian. Saya bisa menari untuk teman-teman sekelas besok. Kamu pasti harus menari untuk mereka besok. Setelah menari teman-teman sekelas pasti ketakutan olehmu. Kenapa Tian-Tian menari begitu bagus? Guru Shen, jika kamu ada di rumah kami setiap hari, saya menari denganmu setiap hari. Saya pasti nomor 1 dalam menari di sekolah. Yang pertama sekarang adalah Wang Shanshan. Lain kali saya pasti yang pertama. Itu pasti manis. Lihat saya guru yang baik. Tian-Tian tidak juara pertama. Siapa yang juara pertama? Ya, Sekarang kita harus tidur nyenyak. Saya bisa melompat besok. Menari membuat mereka semua takut bukan? Guru Shen, tolong jangan pergi. Saya tidak akan pergi, saya akan menemanimu. Tidur. Selamat malam.
Look is Tangleum. Kamu pakai rok ini. Terlihat bagus. Sangat cocok, terima kasih. Sama-sama. Minum lagi. Saya minum seperti itu kemarin. Masih minum hari ini. Kemarin kamu mabuk. Minum sedikit lagi hari ini. Ini bikin kamu lebih sadar. Ini namanya anggur kebangkitan. Pernyataan macam apa ini? Kamu nggak ngada-ngadakan? Bukan ngada-ngada, ini beneran. Kalau nggak percaya coba minum. Aku beneran ngerasa lebih baik. Sebenarnya aku udah sembuh dari dulu. Terima kasih udah jagain aku kemarin. Sama-sama. Kukira kamu udah pergi. Aku mau pergi sih, tapi Tian-Tian nggak ngizinin. Kurasa dia kesepian banget. Jadi aku tinggal temenin dia. Terima kasih. Kenapa pulangnya malam banget? Ada teman-temanku. Lagi bisnis. Nggak enak nggak nemenin mereka kalau ke Beijing. Teman lebih baik daripada keluarga. Wah, si pengusaha. Nggak bisa apa-apa. Kurasa Tian-Tian masih kecil. Kamu beneran harus lebih sering nemenin dia. Aku tahu. Aku cuma mau manfaatkan kemampuan sekarang. Dapetin lebih banyak. Biar dia hidup enak nanti. Aku nggak mau tunggu sampai dia gede. Terjebak sama materi. Cuma lewat nikah atau cowok. Baru bisa ubah hidupnya. Kalau gitu, aku kasihan banget sama dia. Kamu ngomongin aku ya? Enggak bukan. Look is Tangleum. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku nggak ngomongin kamu. Sebenarnya kamu harus cari yang kondisi finansialnya lebih baik. Ada yang bisa diandalkan. Hidup lebih enak. Nggak ada yang salah dengan itu. Kamu cuma merendahkan aku. Nggak. Kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? Tentu saja kamu tidak akan mengakuinya. Seperti kamu, seorang pria yang mengerti cara dunia bekerja. Bagaimana itu bisa melukai harga diriku. Tapi aku tahu. Kamu sejak pertama kali, ketika Sanjing menipuku untuk datang ke rumahmu. Kamu sudah memandang rendahku. Mr. Xiang, bisakah kamu mendengarkanku sampai selesai? Baik. Sebenarnya kamu tidak mengertiku. Rumahku ada di kota kecil di Sichuan. Kondisi keluarga selalu buruk. Waktu aku masih SMP, aku sudah mau menjual PR ke teman-teman. Bekerja di hotel. Aku juga pernah ke tempat wisata untuk memfoto turis. Aku berusaha sangat keras, hanya ingin membuat kehidupan di rumah lebih baik. Sejak saat itu, aku bertekad. Aku harus menonjol. Keluar dari kota itu. Lalu aku sampai di Guangzhou. Ketemu kesempatan. Menjadi pramugari. Waktu itu aku sangat senang. Ada sarang kecil yang nyaman di Guangzhou. Dan pekerjaan yang bikin iri. Penuh dengan hayalan percaya diri tentang masa depan. Tapi hari-hari itu tidak bertahan lama. Aku sadar itu tidak seperti itu sama sekali. Gadis di sebelahku, gadis yang lebih buruk dariku dalam segala hal. Mereka bisa bawa tas bernilai ratusan ribu. Ada yang jutaan lagi. Terbang keliling dunia setiap hari. Liburan dan wisata. Dan aku? Kenapa aku tidak bisa hidup lebih baik? Kenapa keluargaku tidak bisa sejahtera? Aku tidak lebih buruk dari mereka. Aku tahu. Aku bersyukur padamu, tapi kamu selalu punya pendapat tentangku. Aku pikir aku itu tipe gadis materialistis yang ingin mengandalkan pria untuk mengubah nasibnya. Bagiku itu memang tidak berarti masa depanku. Aku akan terus ya. Akhir-akhir ini aku banyak berpikir. Aku menyakiti seseorang yang seharusnya tidak kusakiti. Aku juga membiarkan diriku menderita penghinaan yang besar. Aku hampir tidak mengenali diriku lagi. Jadi aku memutuskan. Aku ingin menjadi baik. Ambil waktu untuk tenang.
Aku akan bicara dengan Shen Hua. Shen Hua yang dulu berpisah. Jadi selama waktu ini aku tidak ada lagi perpisahan. Jika kita ditakdirkan, kamu akan melihat Shen Hua yang sama sekali berbeda muncul. Shen Hua, duduk sebentar. Aku akan ambil makanan. Ayo makan sesuatu. Shen Hua, kamu sudah bicara banyak padaku. Sebenarnya aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Di mata orang lain, aku mungkin orang yang sukses. Tapi hidupku sebenarnya adalah kegagalan. Banyak tahun yang lalu aku dari Hong Kong ke Beijing. Sama seperti kamu. Dulu aku punya banyak mimpi dan keinginan. Tapi untuk menghasilkan uang, aku menjadi terdorong oleh keuntungan. Bermain keras. Aku melakukan banyak hal yang tidak sanggup kulihat kembali. Uangnya didapat. Tapi aku kehilangan banyak hal-hal berharga dalam hidup. Lihat aku seperti ini. Bisakah kamu membayangkan aku sebelumnya? Adalah seorang yang sangat bahagia. Sangat cerah. Bahkan seorang anak laki-laki yang agak jujur. Pelatihan bisnis membuatku pandai berpura-pura, menghitung, dan tahu bagaimana memanfaatkan orang lain. Menghitung orang lain. Contohnya kamu. Dulu kau pernah kugunakan. Hari ini kau jatuh ke titik ini. Terutama masalah mencuri pacar Deng Xiaoke. Sebenarnya aku tahu itu salah. Tapi aku tidak menghentikanmu. Kau baru saja bilang, ucapkan selamat tinggal pada dirimu yang dulu. Sebenarnya banyak sekali momen. Aku punya pemikiran yang sama. Tapi aku tidak bisa berhenti. Sekarang pikirkan lagi. Apa gunanya menghasilkan uang sebanyak ini? Menghasilkan uang seperti mesin pencetak uang. Kapan ini akan berakhir? Tadi malam saja, aku mengundang orang-orang penting itu untuk makan malam. Untuk urusan bisnis. Semuanya mabuk. Saling menggoda. Beberapa orang melakukan hal-hal yang diucapkan tanpa kendali. Sebenarnya aku tidak terlalu suka, tapi aku tetap harus berpura-pura terlihat sangat bahagia. Kau bilang aku bosnya. Apa kau lelah? Mungkin suatu hari aku akan sepertimu. Mengucapkan selamat tinggal pada semua ini. Menjadi diriku lagi. Sun Ken Painting. Kau terus bilang aku merendahkanmu. Sebenarnya aku benar-benar tidak. Aku merendahkanmu. Aku hanya merendahkan diriku sendiri. Mister Siang, kenapa kau memberitahuku ini? Siapa lagi yang bisa kuberitahu? Bukankah kau bilang bisa jadi tempat sampahku? Benar? Terima kasih sudah mempercayaiku. Sun Ken Painting. Sebenarnya kita bisa benar-benar menjadi teman yang sangat baik. Maukah kau? Aku mau. Aku akan menghargaimu. Aku juga. Teman, aku sudah sampai rumah. Oke, aku akan mengantarmu. Stasiun subway sangat dekat. Tidak, aku akan mengantarmu ke sana. Jalan kaki.
Kak Chao sudah siap. Semuanya sudah menunggu. Apa yang harus aku katakan pada mereka? Katakan yang sebenarnya. Semua orang pasti mengerti. 5 tahun lalu saat aku pertama kali masuk ke lingkungan ini, aku membayangkan banyak sekali akhir cerita untuk diriku, tapi aku tidak menyangka hari ini berakhir seperti ini. Atau kamu bisa menyendiri sebentar. Aku biarkan mereka menunggu. Tidak. Sooner or later aku harus bicara, jangan biarkan semua orang menunggu terlalu lama. Jalan kaki. Apa yang terjadi? Kalian semua sudah tahu. Kalian semua melihat keadaannya. Ada masalah di perusahaan. Tidak bisa bertahan lagi. Ini karena kelalaianku sendiri. Aku di sini memberitahu kalian. Jika masih ada harapan. Aku tidak bisa membubarkan timku saat ini. Tapi aku benar-benar tidak punya kemampuan untuk mengumpulkan dana untuk mempertahankan. Perusahaan punya pengeluaran rutin. Aku tidak bisa membiarkan kalian kelaparan. Apa kalian akan bekerja untukku? Jangan terlihat sedih. Di industri ini, setiap dari kalian luar biasa dan hebat. Aku yakin kalian pergi dari sini, akan ada perusahaan besar yang memperebutkan kalian. Tapi aku berharap, dimanapun kalian mencari nafkah, aku harap kalian bisa ingat Hai Chao Creative Culture Company. Karena ini, bagaimanapun juga ini adalah bagian dari hidupku, perjalanan yang indah. Semua hal baik pasti ada akhirnya. Hari ini saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada semua orang. Xiao Li akan membagikan ini pada kalian nanti. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian pergi dengan tangan kosong. Ini adalah bagian kalian bulan ini. Gaji penuh. Sejujurnya, sebenarnya hidup. Itu saja. Perpisahan sebenarnya berarti awal baru, tantangan baru. Ini dia. Saya berharap kamu, di pekerjaan dan kehidupan mendatang, semuanya akan berjalan lancar. Terima kasih. Ayo pergi. Kak Chao, tempat kita cukup besar. Ya. Mari bekerja di sini mulai sekarang. Tapi kamu menyuruh semua orang pulang lebih awal. Kita masih ada 2 pesanan yang harus diselesaikan. Lakukan sendiri. Mereka mengikuti saya. Sudah cukup untuk merasa terzalimi. Kamu harus memberi orang-orang waktu. Biarkan seseorang mencari rumah baru. Tapi aku khawatir, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Kamu harus melakukannya meski tidak bisa menyelesaikannya. Kita sudah berjanji kepada orang lain. Kamu harus melakukannya untuk mereka. Kita harus bisa dipercaya dalam melakukan sesuatu. Atau kita bisa memberitahu pelanggan lagi. Beri waktu beberapa hari. Tidak perlu melakukan ini. Tidak perlu membuat keributan tentang ini. Juga bukan hal yang baik. Kamu punya sesuatu. Katakan. Ini surat pengunduran diri saya. Ini gaji kamu. Kak Chao, saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Pegang. Cepat datang. Jangan Kak Chao. Saya benar-benar tidak bisa. Ini penghasilan kerja kamu. Kamu tidak ingin saya melanggar hukum ketenagakerjaan kan? Bukan Kak Chao. Ambil. Kalau begitu saya ambil dulu. Saya pinjamkan ke kamu. Tunggu sampai saya dapat gaji bulan depan. Saya akan segera mengembalikannya. Tidak perlu. Sudah ketemu rumah baru belum? Mr. Yi kasih aku kontrak. Biar aku jadi asisten sutradara. Bagus tuh. Setelah kamu ke sana, lakukan yang terbaik. Coba ajak orang-orang kita. Lebih banyak perkenalan. Kasih mereka kesempatan. Kamu bisa tenang. Kalau nggak ada apa-apa tinggal pergi aja. Aku baik-baik aja. Ayo sibuk. Apa besok aku harus interview? Lakukan yang terbaik saat kamu ke sana. Jangan bikin kita malu. Abang Chao, aku berangkat sekarang.
Jaga diri baik-baik. Oke, ayo pergi. Bagus. Gimana kamu bisa ubah ini jadi perusahaan? Iya, nanti aku nggak bisa kerja di jalanan. Arangemen ini oke. Kamu bawa ini buat apa? Kamu nggak ngerti ini. Aku dapat banyak inspirasi waktu lihat ini. Lagian gimana kalau mati lampu? Aku masih bisa pakai ini. Semoga bisa kasih kamu inspirasi. Perusahaan kamu bukan. Kenapa kamu masih punya kerjaan? Perusahaan bubar tapi bisnisnya masih ada. Aku punya 2 daftar, depositnya udah dibayar. Aku nggak mungkin kasih pilihan ke siapa-siapa. Benar-benar perhatian sama orang lain. Ini namanya patuh sama aturan industri. Orang-orangnya tercerai-berai, tapi perusahaannya masih ada. Terus kamu sendirian, gimana? Iya. Sekarang aku bisa andelin siapa? Sekarang gimana dengan perusahaan ini? Ini satu-satunya harapanku. Selama kredibilitasnya, bisnisnya masih ada. Kalau ada bisnis bisa cari uang. Kamu butuh uang buat bayar utang. Tapi kamu nggak bisa lakukan ini sendirian. Aku akan taruh bagian produksinya. Biarkan kenalan saya di luar yang melakukannya. Saya hanya bertanggung jawab untuk merencanakan dan menyelesaikan draft. Meskipun beban kerjanya agak berat, tapi saya masih bisa menanggungnya. Pernahkah kamu memikirkan jumlah uang yang begitu besar? Mungkin ini akan berlangsung lama. Tidak pernah memikirkannya. Jika itu lama, bisakah kamu menerimanya? Ini satu-satunya cara saya bisa melunasi hutang saya. Saya juga tidak ingin ini. Tapi apakah ada pilihan lain? Jika butuh seumur hidup saya untuk melunasi hutang, itu saja yang bisa saya lakukan. Sudah diputuskan. Takut. Dengan uang sebanyak ini saya tidak takut itu palsu. Saya seharusnya tidak mengajakmu terlibat. Apa yang kamu bicarakan? Sejak saya memakai ini, apakah kamu baik atau buruk? Saya akan menanggungnya bersamamu. Ketika saya memakaikannya padamu, saya ingin membawa kebahagiaan untukmu. Tapi saya tidak menyangka. Saya juga telah melibatkanmu. Saya bersedia memakainya dan saya bersedia menanggungnya. Tapi ini tidak adil. Kamu adalah korban sepenuhnya. Kamu masih membayar uang yang seharusnya tidak kamu bayar. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan itu padaku? Kamu masih muda dan impulsif sekarang. Ketika kamu lebih tua, kamu tidak akan berpikir seperti itu lagi. Saya tidak peduli. Kita mungkin miskin. Saya tidak kaya. Saya mungkin menghabiskan banyak energi saya bekerja untuk melunasi hutang. Saya mungkin tidak punya waktu untukmu. Apakah berbeda jika saya menemanimu? Kamu masih muda sekarang. Saya akan menyiksamu seperti ini selama 2 tahun. Kamu masih bisa menanggungnya. Tapi pernahkah kamu memikirkan berapa lama hidup ini akan bertahan? Tidak masalah. Mungkin butuh seumur hidupmu. Hanya mengikuti saya seperti ini. Maukah kamu? Jika kamu hidup seperti ini seumur hidupmu, maka aku akan hidup selamanya. Jadi aku akan menemanimu. Jawaban yang baru saja kamu berikan padaku. Aku sangat tersentuh. Aku juga bisa merasakan kehangatan yang kamu berikan padaku. Tapi karena alasan dan moralitas, aku harus mengingatkanmu. Hidup kita di masa depan mungkin akan pahit. Apakah kamu siap untuk ini? Berbagi suka dan duka. Ini caraku mencintaimu.
Ayo sarapan. Hari baru kehidupan dimulai. Aku tidak mau makan, aku harus pergi. Kamu mau kemana? Kita akan menemui beberapa klien. Menarik pelanggan. Dari mana kamu mendapatkan pelanggan? Sekarang kamu satu-satunya di perusahaan ini. Kenapa kamu tidak membawaku ke Dambruk? Kamu bercanda? Makan dulu. Tidak bercanda. Dari sekarang, aku adalah karyawanmu. Belum ada gaji. Di mana lagi bisa menemukan yang cocok seperti ini? Cocok memang cocok. Tapi kamu tahu di mana? Mencari klien? Apakah kamu tahu di mana sumber daya pelanggan ini? Di sini. Cari mereka satu persatu. Aku bicara terlalu jauh. Ini pekerjaan yang sulit. Aku tidak takut kesulitan. Ini bukan masalah takut atau tidak. Bicara tentang kebutuhan pelanggan butuh keterampilan. Ini membutuhkan pelatihan. Ikaku setinggi ini masih perlu pelatihan, langsung kerja. Semangatmu bagus. Tapi kamu baru saja mengambil pekerjaan hal ini. Agak terburu-buru. Kamu tunggu saja, aku bawa pelanggan. Aku akan menariknya ke kamu. Jangan khawatir. Gak masalah kalau kamu gak nonton. Makan aja. Aku beneran gak mau makan. Tunggu. Aku beneran gak mau makan. Aku gak mau makan kamu.